bisnis atau organisasi itu hanya bisa berkembang di tengah masyarakat yang mana hak asasi manusianya dihormati, dijunjung tinggi, dan dikedepankan. Jadi kalau ditanya sebagai seorang disabilitas sebelum masuk workplace, kita itu sudah terbiasa untuk dibully. Tapi kan kata terbiasa pastinya akan berbeda kalau kita membicarakan bagaimana cara peningkatan atau pemahaman tentang awareness untuk menurunkan pemahaman bullying tersebut. Kita melihat bullying itu jadi hal yang kok kayaknya dibiasakan gitu setiap hari. Maksudnya bukan dibiasakan, cuman kayak sudahlah gak apa-apa gitu, masih kecil kok gitu, kayak itu cuman bercanda doang. Jadi kalau bercanda yang sebenar-benarnya dua-duanya akan bisa menikmati. Tapi kalau bercanda yang membalut si bullying ini, salah satu akan merasa lebih down, lebih direndahkan. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Hi, welcome back to You the Podcast bersama saya Christopher Tobing. Episode kali ini adalah episode spesial karena kita melakukan recordingnya secara live di acara kolaborasi antara Unilever Indonesia dan komunitas Sudah Dong dengan judul Zero Tolerance for Workplace Bullying. Di mana tujuan kita melakukan ini adalah untuk memperingati Hari Toleransi Sedunia agar dimanapun kita berada, siapapun kita, posisi kita apapun, kita mau menghentikan segala bentuk bullying dimanapun kita berada. Listen in, take some notes and share it to everyone. Terima kasih banget untuk semua udah ada di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol. Aku mau mengundang teman-teman bahwa ini akan ngobrol santai untuk topik yang memang deep nih, topik yang penting. Jadi tone-nya akan tetap santai, tapi kita akan membicarakan pembicaraan yang penting bertema Zero Tolerance for Workplace Bullying, persembahan dari Unilever Indonesia. Semua teman-teman, semoga semua selalu sehat ya. Saat ini ada teman-teman dari mana-mana nih, ada yang di Zoom dan juga ada yang live via YouTube di Unilever Indonesia. Terima kasih sudah bergabung. Saya doakan semua teman-teman sama seluruh anggota keluarganya tetap sehat-sehat dan bisa ikutan di sini agar bukan cuma badan yang sehat, tapi abis ini mentalnya juga lebih sehat. Karena hari ini topik kita tadi adalah Zero Tolerance for Workplace Bullying. Semoga bisa dipakai untuk mendapatkan inspirasi dan manfaat yang positif dari diskusi kita hari ini. Oke, kenapa ini ada nih? Hari Toleransi Internasional 2021 itu adalah besok. Karena itulah, jadi PBB itu menginisiasi Hari Toleransi Internasional tanggal 16 November sebagai ajakan bagi masyarakat dunia untuk menghormati dan menghargai keberagaman budaya serta beragam bentuk ekspresi yang dimiliki oleh manusia. Nah, ini kita mau ngomongin karena masih banyak kasus-kasus tentang kekerasan intoleransi di berbagai tempat, maupun itu yang fisik, verbal, macam-macam. Dan justru kita mau mengingatkan semuanya bahwa di hari toleransi yang akan kita rayakan besok, ini udah bukan saja menjadi kewajiban moral, tetapi juga kebutuhan di tengah keseharian kita, apalagi pada saat kita melakukan nanti di workplace. Nah, aksi nyata ini nih harus kita lakukan, apalagi buat kita yang bekerja sehari-hari. Teman-teman mungkin saat ini ada yang di kantor, ada yang lagi work from home, tapi nyatanya kita masih bekerja dan pada saat ada hubungan manusia satu dengan yang lain, ada nih chances workplace bullying terjadi. Karena itulah kolaborasi butuh dilakukan. Kenapa kolaborasi? Karena jujur kan, kalau kita lihat nggak mungkin sendirian. It's a big topic. Ini topik yang harus kita ajak rame-rame. Karena itu hari ini semoga ya dengan topik ini, dengan orang-orang yang sudah datang, kita bisa mendapatkan langkah-langkah dan menindaklanjuti workplace bullying sehingga kita bisa hidup dan bisa bekerja di lingkungan kerja yang lebih sehat. Jadi please take some notes. Terus juga buat tips, kalau memang kalian pengen share ini ke teman-teman, share it. Karena ini adalah hal yang penting untuk kita bagikan ke teman-teman kita yang sedang bekerja, ataupun buat mungkin atau bos kamu, atau anak buah, teman kerja, bisa di screenshot, dikirimin, dikasih beberapa detail-detail ini karena akan berguna. Oke, sebelum mulai sesi bincang-bincang, aku dari tadi bolak-balik bilangin bahwa kita kedatangan orang-orang yang valid banget untuk kita dengerin opini, pendapat, experience, dan juga edukasi yang mereka punya. Yang pertama, aku mau say hi dulu. Hai Mbak Christine Wan. Hai Mbak Kristi.
Mbak Kristi ini adalah Head of Communications dari PT Unilever Indonesia Tbk. Thank you for coming, Mbak Kristi. Thanks, Chris. Halo semuanya, halo teman-teman, Mbak Pinkan, Mbak Niki, Mbak Berlin. Oke, nah kemudian tadi Mbak Kristi juga udah sebut ada Mbak Febelin Baby Walean. Beliau adalah salah satu volunteer dari komunitas Sudadong. Hai Mbak Belin, selamat siang. Halo Mas Chris, semuanya. Sehat Mbak Belin? Sehat, Alhamdulillah. Mantap. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak sama Mbak Belin, sama ngobrolin juga tentang komunitasnya Sudadong, apa yang mereka lakukan. Nah kalau yang mau colong start, boleh langsung cek-cek Sudadong itu apa, bisa googling. Dan juga kita ada Mbak Pinkan Rumondor, SPSI MPSI, psikolog klinis dewasa. Nah, Mbak Pinkan, selamat siang. Selamat siang menuju sore, Mas Chris dan Mbak Kristi, Mbak Belin, Mbak Niki, dan semua yang mendengarkan sesi hari ini. Terima kasih Mbak Pinkan, nanti pasti kita banyak nanya ya, apa nih, gimana nih cara tips-tipsnya dan gimana caranya bisa kita kontrol nih workplace bullying ini melalui perspektifnya Mbak Pinkan. Dan boleh. Juga Mbak Niki Clara. Hai Mbak Niki, kita ketemu lagi hari ini. Oke. Hai, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini kayaknya tadi malam habis nonton episode yang baru keluar kayaknya tadi malam ya. Kalau nggak salah keluar jam 8 malam tadi ada episode baru teman-teman. Mbak Niki ini adalah Disability Womenpreneur. Mbak Niki kalau teman-teman cari tahu namanya pasti kelihatanlah semua kiprah-kiprahnya dimanapun dia berada. Juga salah satu mentor kita di Every You Does Good program untuk membantu orang-orang mendapatkan passionnya dia. Dan tambahannya lagi, biar Mbak Niki, aku mau share ke teman-teman, Mbak Niki sendiri pun adalah seorang menggunakan prosthetic leg ya, sure. Mbak Niki. Dan nanti pasti kita mau nanya juga nih perspektifnya Mbak Niki tentang workplace bullying dari perspektif teman-teman disabilitas. Yes, Oke. of course. Dan webinar ini teman-teman mengingatkan lagi adalah persembahan dari Unilever Indonesia dan komunitas Sudadong. Oke, teman-teman semua. Terima kasih udah ada di sini. Teman-teman nih kalau kita ngelihat nih akan udah ada yang dari Zoom, udah ada juga yang di YouTube kita. Dan kita akan mulai bertanya-tanya, ngobrol-ngobrol. Karena workplace bullying ini kalau mungkin aku boleh dapat agreement pertama ya, kita bisa ngangguk sama-sama. Penting nggak untuk kita obrolin nih teman-teman semua, workplace bullying? Ya oke. Aku harap semua yang lagi nonton juga lagi ngangguk-ngangguk nih sekarang. Mbak Kristi, aku mau mulai dari Mbak Kristi ya, pagi lagi, siang ini. Mbak Kristi, Yes. apa sih yang melatar belakangi nih sampai Unilever Indonesia mau merayakan mungkin ya, mau menggunakan hari toleransi ini menjadi webinar. Kenapa sampai ini digunakan sampai menjadi Zero Tolerance for Workplace Bullying? Oke, jadi kan sebenarnya ini bukan kali pertama kan ya Chris ya kita ngomongin soal toleransi. Mungkin kalau teman-teman ingat waktu itu sama kamu juga kan ya Chris ya, di bulan Juni kita waktu hari lahir Pancasila kita bikin webinar juga tentang udah toleran belum sih gitu ya, untuk ngecek lagi nih gitu, self check kita tuh sebenarnya pemahaman kita tentang toleransi sejauh apa, apakah kita sudah cukup toleran, apa yang masih perlu kita kembangkan dan lain-lain gitu. Nah besok ini kan International Day of Tolerance gitu ya, hari dimana kita semua sedunia gitu diajak untuk terus membangun ya. Kenapa saya bilang terus membangun, karena kayaknya nggak ada kata cukup gitu, nggak ada kata nggak ada final ya? Nggak ada finish line gitu untuk membangun ini. Selalu ada yang bisa kita explore gitu, yang kita perbaiki gitu. Kita diajak untuk membangun toleransi antar sesama. Nah, kalau di Unilever gitu kan kita percaya bahwa setiap pihak itu punya peran gitu ya. Kita masing-masing punya peran sebagai individu tentunya gitu ya. Terus apa sih kita personally, peran kita mungkin sebagai anak, sebagai ibu, sebagai ayah gitu ya, sebagai sebagai orang tua, juga sebagai kolega gitu ya di tempat kerja gitu. Dan sebagai bisnis kita juga punya peran nih gitu. Unilever juga punya peran. Jadi kalau teman-teman pernah dengar strategi di Unilever Kompas yang kita luncurin tahun lalu, itu kita punya beberapa pilar ya, pilar kebaikan gitu. Nah, ada salah satu pilar di mana kita banyak banget nih kerja sama Mbak Niki juga gitu. Untuk pilar ini adalah pilar berkontribusi pada masyarakat yang adil dan inklusif gitu. Jadi kita pengen membuat kontribusi yang nyata gitu ya untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan inklusif.
Nah, kita nggak mau deny ya, masih banyak kan PR kita semua. PR-nya panjang ya. PR rame-rame lagi nih kan ya. PR rame-rame, benar. PR rame-rame. Mengingat ya itu tadi yang kamu bilang gitu, intoleransi itu masih banyak terjadi di mana-mana, termasuk di tempat kerja. Salah satu bentuknya adalah bullying gitu. Jadi kita tuh sebagai perusahaan dengan zero tolerance terhadap salah satu yang merupakan salah satu bentuk intoleransi di masyarakat, yaitu workplace bullying. Kita pengen bisa sama-sama deh yuk gitu di hari ini, menjelang besok gitu, saling berbagi tentang langkah-langkah untuk mencegah dan menindaklanjuti gitu. Harapannya apa? Harapannya sama-sama itu tadi, kita terus berupaya sama-sama untuk menciptakan lingkungan, dalam hal ini lingkungan kerja yang lebih sehat, lebih inklusif, dan zero bullying gitu, Chris. Amin. Oke, itu benar-benar I think that's a great vision ya. Dan semoga benar-benar nih, kita kan H-1 nih. Jadi besok pas kita mulai, kita udah punya toolsnya untuk melakukan zero tolerance ini. Thank you Mbak Kristi. Nah, Mbak Pinkan, aku mau nanya Mbak Pinkan sekarang. Boleh ya Mbak Pinkan ya? Boleh banget. Karena sebelum mulai ngomongin tentang taktiknya dan lain-lain, aku pengen nanyanya, kalau dari bullying itu sendiri batasannya apa Mbak Pinkan? Batasan mana sih di mana perbuatan mulai dibilang itu bully, yang ini belum bully. Itu di mana sih Mbak? Ya, bully ini memang beda dengan teman-teman yang mirip dengan dia, misalnya kayak konflik ya. Jadi workplace bullying itu adalah perilaku yang dilakukan secara sengaja dan dia berulang-ulang. Misalnya ini bukan hanya satu kali ya, bisa aja misalnya terjadi selama 6 bulan atau lebih, hampir setiap hari. Nah, bullying ini juga dilakukan untuk mengintimidasi atau menjatuhkan atau menyakiti orang lain di tempat kerja. Jadi kata kuncinya di sini adalah sengaja, berulang-ulang, dan ada ketidakseimbangan kekuasaan nih. Jadi ada salah satu yang merasa lebih superior atau lebih tinggi dan salah satu lagi merasa lebih inferior. Gitu kira-kira Chris bedanya. Jadi beda ya. Wow, itu aku harus ngulangin ya biar nangkep nih, karena sengaja dan berulang-ulang mengintimidasi dan menjatuhkan, dan juga ada kekuasaan yang tidak seimbang. Betul. Nah, ini aku ada pertanyaan lanjutan sedikit dari situ sebenarnya. Batasannya bercanda artinya di mana nih? Nah, kalau bercanda itu santai lah, bercanda doang. Maksudnya itu di mana nih sampai situ? Betul. Kalau bercanda itu dua-duanya happy, dua-duanya bisa melihat di mana sih lucunya jokes ini atau lucunya di mana sih gitu. Tapi kalau bullying yang salah satu akan merasa tersakiti, merasa direndahkan, dan sebenarnya yang bercanda melakukan bully di balik kata bercanda ini, dia sebenarnya melakukan dengan sengaja. Dan sengaja gitu, sengaja mau menyakiti orang yang dia lagi bercandain. Jadi ada sesuatu di baliknya, bukan sekedar kita hanya humor aja gitu ya. Jadi ada agenda nih di balik bercandaan tersebut. Jadi kalau bercanda yang sebenar-benarnya, dua-duanya akan bisa menikmati. Tapi kalau bercanda yang membalut si bullying ini, salah satu akan merasa lebih down, lebih direndahkan gitu. Jadi kita harus hati-hati juga ya bercandanya nih. Benar. Karena nih aku rasa pada saat ini lu mulai ada beberapa orang yang lagi dengerin kita ngobrol mulai jelep, jangan gitu ya. Nah mungkin lebih jelasnya aku kasih contoh juga kali ya, Chris, biar kebayang nih. Contoh yang mana yang perilaku bullying di tempat kerja, mana yang bukan. Nah contoh perilakunya misalnya nyebarin gosip. Terus misalnya berlaku secara nggak adil. Misalnya udah tahu dia harus diundang rapat tapi nggak diundang. Terus tadi ya ngejek dan merendahkan. Nah ini yang agak perlu hati-hati supaya kita ketika bercanda nggak mengejek atau merendahkan orang lain. Terus sengaja mengisolasi orang nih, ya udah nggak usah diajak deh. Kita ada misalnya happy hour abis kerja atau ada kumpul-kumpul di Zoom, sengaja nggak diajak gitu. Itu namanya perilaku bullying. Tapi yang bukan, misalnya ada satu konflik dan terjadinya cuma satu kali, itu bukan bullying. Terus misalnya ada mutasi yang memang berdasarkan kompetensi, nah itu bukan bullying. Jadi mudah-mudahan mulai semakin kelihatan nih mana yang bullying, mana yang bukan. Kebayang banget. Thank you Mbak Pinkan. Nah Mbak Pinkan, kalau dalam sebuah, tadi kan udah ada contoh-contohnya, ada yang gosip, ada yang sengaja isolasi dan lain-lain. Dalam aksi workplace bullying itu, siapa aja sih yang terlibat Mbak? Pasti kan bukan cuma ada bulinya, ada yang dibully, tapi ada tambahan lagi nggak di situ Mbak?
Betul, jadi yang pasti ada si pelaku nih, kita sebut aja mereka yang tadi sengaja menyerang. Terus ada target itu adalah yang sengaja dipermalukan atau diposisikan lebih rendah. Biasanya yang menjadi target ini adalah orang yang berbeda dari mayoritas di mana bullying ini terjadi. Makanya kata kunci satu hari ini teman-teman ya, berbeda dari mayoritas. Silakan lanjut Mbak Pinggan. Jadi berkaitan banget dengan International Tolerance Day. Nah, kemudian berikutnya adalah saksi. Jadi saksi ini adalah yang melihat, dan seringkali kalau mereka nggak paham caranya, mereka akan menjadi diam aja nih. Karena memang mungkin ada beberapa hal ya nanti yang kita bahas mengenai penyebabnya. Tapi salah satunya itu kita sebut sebagai bystander effect. Jadi kalau misalnya bystander, boleh diulang Mbak Pinggan? Bystander effect. Jadi, bystander effect, oke. Yes, jadi kalau misalnya nih ada Chris, terus ada temennya ada 5 nih, ngeliatin satu kejadian bullying. Nih, mungkin kita bisa contoh para wanita-wanita yang ada di webinar ini gitu ya, misalnya. Baik. Ya misalnya nih salah satu misalnya melakukan bully terhadap Chris. Nah ketika semakin banyak yang melihat, rupanya ada semacam rasa berbagi tanggung jawab. Dengan kata lain, yang lihat itu tunggu-tungguan. Ini siapa yang bakal gerak duluan ya, siapa yang bakal negur duluan, siapa yang bakal konfront duluan. Begitu. Jadi memang saksi ini sebenarnya penting supaya dia bisa melakukan sesuatu, dia bisa mengintervensi. Akan tetapi kadang-kadang ada efek seperti itu, sehingga jadinya jadi nggak ada yang gerak deh. Makanya penting banget nih sekali lagi sesi hari ini ya Chris untuk kita bicarakan. Wow, thank you Mbak Pinggan. Dan mungkin satu lagi Mbak Pinggan sebelum kita pindah ke yang berikutnya adalah kita kan workplace bullying, mungkin kita concernnya saksi dan lain-lain adalah kita satu kantor nih sama-sama, semuanya physical ada. Betul. Di masa pandemi nih, work from home mungkin konteksnya virtualnya, atau adakah konteks workplace bullying lain yang kita harus lebih awas di masa pandemi saat ini Mbak? Oh bisa banget. Jadi perilaku workplace bullying itu bukan hanya terjadi secara offline atau secara langsung. Bisa juga via telepon. Atau misalnya di rapat lagi video conference seperti ini, ada komentar-komentar yang melecehkan atau merendahkan. Bisa juga misalnya melalui email. Ada hal pergosipan yang menjelek-jelekan satu orang dan disebarkan melalui email. Itu sangat bisa terjadi. Bahkan ternyata ada satu penelitian yang dilakukan salah satu organisasi. Menurut laporan mereka memang ternyata angka responden yang mengeluhkan adanya pelecehan atau misalnya direndahkan karena berbasis gender, berbasis etnis, dan berbasis usia itu ternyata meningkat di masa pandemi ini, data tahun 2020. Begitu. Jadi memang ternyata pandemi ini bukannya mengurangi, tapi malah meningkatkan. Sekalipun konteksnya memang di online nih, Chris. Ya. Oke, Mbak Pinggan. Thank you, Mbak Pinggan. Aku masih ada pertanyaan lanjutan nanti lagi. Nah, ini tadi Mbak Pinggan udah ngomong, teman-teman Mbak Pinggan udah ngomongin dari segi psikolognya workplace bullying seperti apa. Nah, aku pengen langsung masuk nih. Tadi kan kita udah ngomong ada pelaku, ada target, dan saksi. Ngomong-ngomong tentang target, aku mau nanya ke Mbak Niki. Mbak Niki, ada kalimat yang bilang begini Mbak Niki, teman-teman disabilitas seringkali dianggap lebih rentan terhadap workplace bullying. Apa artinya kalau menggunakan bahasa yang kita baru pelajari tadi adalah lebih mudah menjadi target, apalagi dengan definisi target adalah berbeda dari mayoritas. What do you think about this statement Mbak Niki? Oke, jadi kalau menurut aku gitu ya, bullying itu kan berdasarkan hal apa yang kita lihat dari kekurangan secara visual gitu kan ya. Bahkan non visual pun bisa menjadi target bullying gitu. Nah, kalau kaitannya sama teman-teman disabilitas, teman disabilitas itu banyak dari teman-teman disabilitas yang secara visual itu terlihat keterbatasannya atau kekurangannya atau kedisabilitasannya gitu, teman tunanetra, teman tuli dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya adalah apakah teman disabilitas ini adalah orang yang sangat rentan terhadap bullying, itu iya banget sebenarnya. Karena apa? Karena secara visual teman-teman tuh terlihat banget gitu, kayak aku gitu ya, kayak teman-teman tunanetra secara visual kita terlihat nih keterbatasan kita apa. Dan kayak sekarang nih aku lagi ada di Bandung gitu, aku selalu bilang sama teman-teman, awalnya adalah kita sebagai teman-teman disabilitas itu, bully itu udah jadi kayak makanan sehari-hari gitu. Kenapa? Karena kenapa? Karena ada stigma, ada persepsi yang sebenarnya itu sudah menjadi hal yang dibawa dari
dari keluarga kita, kemudian diperdengarkan kepada anak-anaknya, kemudian akhirnya itu diucapkan kembali gitu. Jadi kalau ditanya sebagai seorang disabilitas sebelum masuk workplace, kita itu sudah terbiasa untuk dibully. Tapi kan kata terbiasa pastinya akan berbeda kalau kita membicarakan bagaimana cara peningkatan atau pemahaman tentang awareness untuk menurunkan pemahaman bullying tersebut gitu sih. Oke, Mbak Niki, thank you banget, dan aku suka banget sih kata-katanya tadi, di mana kita ngomong tentang terlihat akhirnya menjadi lebih mudah ya untuk men-trigger orang-orang melakukan tadi, menjadilah pelaku merekanya gitu. Sure. Nah, Mbak Niki, contoh realnya tuh seperti apa sih? Karena contoh real bullying terhadap teman-teman disabilitas tuh seperti apa? Apalagi tadi banyak hal yang kadang-kadang kita nggak sadar ya orang lain. Walaupun berulang-ulang. Jadi tadi kan kita udah dibilangin tentang sengaja. Mungkin dia nggak sengaja untuk melakukan itu, tapi dia berulang-ulang melakukan hal tersebut. Contoh realnya tuh gimana, Mbak? Dan mungkin tambahan nanti bisa diselipin untuk kita sebagai saksi. What to do sih? Ya. Jadi kalau menurut aku sebenarnya bullying teman-teman disabilitas itu ada dari nonverbal, ada verbal, sampai fisik gitu. Sampai fisik, bahkan kalau paling akhir itu sampai psikis gitu ya gitu. Karena psikisnya itu sampai kita wah gila kita terbully gitu. Nah, nonverbal itu sebenarnya semudah dari bagaimana caranya, dari bagaimana kita memandang gitu. Memandang dari awal sampai akhir, sampai dia itu lagi masuk ruangan kita liatin gitu ya, sampai belok gitu kan. Nah mungkin kita awalnya itu adalah curious gitu kan, atau tadi tidak sengaja gitu. Tapi bayangkan ketika misalnya teman disabilitas, let's say ya, gak usah kita ngambil contoh yang lain, misalnya kayak aku gitu ya, aku pakai prosthetic leg, dari aku masuk mall sampai aku keluar mall gitu ya, itu ada loh orang yang ngikutin cuman sekedar ngeliatin gitu. Dia nggak negor, cuman dia itu mau ngeliat gitu, kenapa ya? Aneh ya gitu. Nah itu yang pertama. Kalau ngomongin verbal gitu ya, ngomongin verbal itu kaitannya sama kata-kata ya, bahasa yang kita gunakan ada atau nomenklatur, perbedaan nomenklatur dari cacat menjadi disabilitas, kemudian dari buta menjadi tunanetra dan lain sebagainya gitu kan ya. Kalau dulu aku bully aku adalah si kaki boneka, kemudian si kaki besi kayak gitu. Boneka. Ya ada yang ngomong pincang, cacat dan lain, itu kan lebih ke arah verbal kita. Nah kalau kaitannya dengan fisik itu banyak loh teman-teman disabilitas. Contohnya aku juga mengalami ya, dulu kakiku tuh ditarik terus jatuh gitu kan, atau ada orang yang teman-teman iseng gitu ya, kalau di ini biasanya sih bukan workplace ya, kaitannya sama remaja ataupun usia muda gitu ya. Nah itu memang secara tahapannya itu cukup beragam gitu. Nah bagaimana caranya sebenarnya kita sebagai saksi gitu ya melihat seperti itu adalah kita sebenarnya menegur aja sambil tersenyum gitu. Nah aku juga ajarkan kepada teman-teman disabilitas di sini, walaupun kita itu adalah kaum rentan terhadap bully gitu ya, tapi kita jangan tidak berani untuk menegur. Menegurnya bukan berarti galak. Kayak aku ini bisa menegur bukan berarti galak. Oke, aku biasanya kalau misalnya aku lagi jalan di mall gitu ya, itu dari mamanya gitu sampai manggil bapaknya gitu. Lihat deh. Terus, nah itu aku sampai ngomong gini ke mamanya, kenapa tante, ada yang mau ditanya nggak gitu. Nah itu kan dia jadi kayak, waduh gue nggak enak nih gitu kan ya, tapi dengan senyuman gitu. Nah atau kalau misalnya ada teman yang lain gitu ya, kita jadi bystander ketemu sama, kita jadi saksi ketemu sama tunanetra atau teman tuli yang diketawain gara-gara dia ngomong bahasa isyarat, kita bisa langsung menegurnya tapi dengan cara tersenyum gitu. Kalian tahu nggak, itu hebat tahu, mereka bisa membicarakan bahasa isyarat itu dengan tanpa suara gitu. Kamu bayangkan kalau misalnya kita itu hidup di tanpa suara dan lain sebagainya. Jadi kayak kita memberikan bahwa ada logika yang bermain, bahwa sebenarnya teman disabilitas itu sebenarnya itu adalah teman-teman seperti yang biasa, tapi memang kita ada akses yang kita butuhkan kayak gitu sih. Jadi hal-hal itu yang sebenarnya aku pingin terjadi, bukan hanya di workplace tetapi juga pada saat di mana-mana ya, di mana-mana, di mall gitu ya, di lampu merah dan lain sebagainya. Jadi mindset kita terhadap
teman disabilitas itu bukan lagi bully, tetapi bahwa teman disabilitas itu adalah teman-teman yang setara gitu sih. Ya. Thank you Mbak Niki, thank you banget. Saya sumpah, maaf ya pakai sumpah lagi nih. Karena ini sebuah hal baru juga ya bagiku sendiri tentang cara ngasih taunya dengan logika yang bermanfaat, menegur dengan senyum. Menurutku ini tips yang very simple tapi bisa kita aplikasikan langsung teman-teman semua. Nah, saat ini kita juga tadi udah dibilangin kedatangan Mbak Belin dari Sudadong. Mungkin aku mau kasih tahu sedikit. Sudadong itu menurutku keren. Kenapa? Karena dari 2014 sudah melakukan kampanye untuk menghentikan aksi bullying. Betul ya Mbak Belin ya? Iya betul banget. Dan sangat konsisten dengan cara offline ataupun online. Nah Mbak Belin, boleh cerita sedikit nggak tentang komunitas Sudadong ini? Dan program-program yang udah jalan selama ini seperti apa? Oke. Thank you Mas Chris sebelumnya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu Sudadong itu apa gitu namanya, kenapa kok unik Sudadong gitu. Nah jadi Sudadong sendiri adalah kita itu gerakan online awalnya mengkampanyekan anti bullying mulai tahun 2014 ya. Karena waktu itu tuh di tahun 2014 kita gitu semua volunteer dan founder Katiana kita melihat bullying tuh jadi hal yang kok kayaknya dibiasakan gitu setiap hari. Maksudnya bukan dibiasakan, cuman kayak sudahlah nggak apa-apa gitu, masih kecil gitu, kayak itu cuman bercanda doang gitu. Bahkan masih ada yang berpikiran kalau bullying itu bisa memperkuat persahabatan dengan verbal bullying, dengan nickname, dengan name calling, ataupun bullying dapat menguatkan mental seseorang. Dulu kan itu jujur saya pernah dengar tuh kalimat kayak gitu Mbak Belin. Aku pernah dengar bahwa orang yang bilang kalau panggilannya udah begini udah sahabat tuh artinya. Bener kan itu ya maksudnya? Iya. Nah padahal sebenarnya kan kita itu jatuhnya mendeskripsikan seseorang ya gitu jadinya gitu. Itu kadang-kadang kalau dalam waktu yang panjang bisa jadi itu mempengaruhi ke mereka juga, internal mereka menginternalisasi panggilan tersebut gitu. Jadi mungkin bawaannya nggak pede dan sebagainya gitu ya. Nah jadi di tahun itu kita melihat kayak kasus tuh makin sering ada, tapi belum ada nih yang secara aktif menyuarakan tentang isu bullying ini gitu. Makanya kita mulai waktu itu ngelihat sosial media mulai eksis lah gitu, digunain oleh masyarakat dari seluruh lapisan. Kita lihat kita mudah kok gitu kampanye melalui online media. Kita modal punya account, punya sinyal, kita punya materi, kita bisa kampanyekan itu. Jadi kita mulai online melalui sosial media dan kayak kita juga surprise ternyata antusiasmenya masyarakat tuh besar banget gitu. Jadi beberapa bulan kita online tuh udah ada kita 100-an volunteer yang ingin daftar gitu untuk menjadi volunteer Sudadong. Dari situ kita lihat harus dikombinasiin nih gitu sama kita campaign ke lapangan gitu. Jadi kita mulai online campaign itu mulai dari sekolah, universitas, perkantoran, institusi atau acara-acara umum lainnya itu kita kampanyekan terkait isu bullying gitu. Karena banyak yang belum tahu bullying itu apa sebenarnya gitu kan. Tadi membedakannya seperti apa itu. Jadi mulai dari situ. Kemudian kita juga sudah mulai buat semacam e-booklet dari tahun 2015. Itu buat apa Mbak? Maaf, boleh diulang? E-booklet. Gitu. Jadi kayak buku panduan melawan bullying. Jadi kita melihat dulu nggak ada tuh yang buat seperti itu. Dan kita bikin tersebut, kita buka akses seluas-luasnya secara gratis. Bagi siapapun yang memprintkan itu dan menyebarkan ataupun mau mendownload itu melalui website kita. Jadi kita tidak pungut bayaran sama sekali dan kita doronglah masyarakat untuk bisa saling menyebarkan buku ini gitu. At least itu bisa semakin banyak orang yang baca. Keren banget Mbak Belin, keren banget. Secara besar itu sih. Kalau dari thank you Mbak Belin, dan kalau dari hasil yang udah dilakukan selama itu termasuk dari bookletnya dan lain-lain, mungkin bukan bukletnya dulu deh, tapi kondisi bullying di Indonesia tuh sebenarnya apa kita bilang kita tuh kita bahaya, apa bahaya banget? Kita tuh di mana nih? Kalau aku sih selalu melihat bahaya banget ya gitu kayak. Bahaya banget walaupun kita melihat nih dari kita kampanye dari 2014 7 tahun lah gitu sampai sekarang itu memang ada perubahan sedikit demi sedikit lah gitu. Kita melihat dulu ada ya, tapi ada perubahan.
awareness orang dulu sama sekali kayaknya minim banget, seminim itu. Tapi sekarang ya buktinya kita udah sering banget kan ada kayak online maupun offline di berbagai platform bicara terkait bullying. Kalau dulu tuh nggak ada sama sekali. Dulu tuh kita benar-benar kayak inisiatif nih, kita ke misalnya institusi atau organisasi tertentu, kita bilang kita mau campaign di tempat, kamu boleh nggak gitu terkait anti bullying. Itu kita bisa ditolak mentah-mentah gitu. Kayak kenapa, memangnya ada apa gitu, memangnya tempat ini sering ada bullying gitu. Jadi ada ininya. Tapi kalau sekarang kita malah kayak dapet banyak banget gitu institusi maupun perusahaan-perusahaan yang mengajak bekerja sama kita untuk berkampanye di tempatnya atau bikin partnership untuk campaign anti bullying. Jadi saya melihat at least gitu ada peningkatan awareness-nya itu gitu di masyarakat. Makin sadar ya orang-orang bahwa ini isu yang harus kita lakukan rame-rame kayak tadi kolaborasi ini terjadi gitu. Tapi masih panjang. Masih panjang, setuju banget karena aku aja tadi hari ini kita baru mulai berapa menit, notesku udah panjang banget. Mbak Belin, kalau workplace bullying sendiri berbedakah atau insight yang didapat dari teman-teman sudah dong? Apakah ini lebih berbeda dengan kampanye bullying yang tadi buat teenagers, buat sekolah, itu gimana? Sebenarnya sih agak-agak mirip ya, karena kan maksudnya awareness-nya makin, justru aku melihat karena di yang angkatan kita lah, workforce kita gitu, dengan ada sosial media dan lain-lain, mereka semakin aware dengan isu-isu sosial, salah satunya isu bullying gitu, dan itu akhirnya menurutku kita kan sekarang misalnya nyari kerja ya, bukan hanya material saja gitu atau finansial yang kita cari, tapi kita juga nyari lingkungan yang mendukung gitu di lingkungan pekerjaannya. Jadi menurutku awareness-nya masyarakat yang meningkat, awareness workforce-nya meningkat, akhirnya perusahaan juga jadi lebih peka gitu terhadap kebutuhan tersebut gitu. Mereka mulailah gitu punya regulasi gitu, punya sistem, walaupun memang mungkin kalau seperti Unilever dia sudah punya regulasi, sistemnya sudah ada, tapi banyak sekali di luar sana yang masih belum men-includekan itu di dalam lingkungan pekerjaannya. Jadi menurutku itu sih yang jadi PR gitu di dunia workplace gitu, terkait bullying. Ya. Thank you Mbak Belin. Dan ini nanti yang kalimat Mbak Belin ini pengen aku tanya juga. Satu nanti akan ke Mbak Kristi di Unilever. Tapi sebelumnya aku pengen nanya ke Mbak Pinkan. Karena tadi Mbak Belin bilang, Mbak Pinkan, Mbak Belin tadi bilang tentang lingkungan kerja, ya. Orang sekarang mencari sebuah lingkungan kerja yang memang mendukung mereka. Nah, kalau kita lihat tantangan untuk menerapkan budaya anti-bullying terhadap sebuah perusahaan, jadi culture yang menolak bully terjadi, tantangannya itu apa sih? Ada beberapa ya kalau dari sisi psikologi. Yang pertama bisa dari gaya kepemimpinan. Jadi tergantung leader dari organisasi tersebut. Apakah dia termasuk yang otoriter atau dia lebih terbuka. Terus yang kedua dari iklim kerja di dalam organisasi tersebut. Kalau iklim kerjanya memang misalnya kurang efektif, terus memang load kerjanya besar, kemudian memang menunjukkan terjadinya stres, itu semakin menjadi tantangan yang lebih untuk menerapkan budaya anti-bullying. Dan yang terakhir adalah budaya dari individu. Jadi misalnya budaya kayak di Indonesia kan kita kalau dibandingkan beberapa negara lain, kita cenderung budayanya budaya kolektif. Kemudian budaya maksudnya gimana Mbak? Nah, budaya kolektif itu kan sebetulnya salah satu bentuknya adalah berusaha menjaga keharmonisan. Jadi kalau misalnya saya sebagai saksi nih melihat ada terjadi perilaku bullying, saya merasa laporin gak ya, bilang gak ya, konfrontasi gak ya, karena ketika saya konfront berarti saya membawa diri saya ke dalam suatu konflik, dan konflik itu kan berlawanan dengan harmoni, sehingga itu bisa mempersulit seseorang untuk maju nih, untuk berani mengintervensi terjadinya perilaku bullying. Terus budaya yang lain juga misalnya budaya senioritas. Di beberapa organisasi kan ini ya, bahwa yang tua itu perlu dihormati, yang masuk duluan itu berarti dia lebih tinggi stratanya daripada yang masuknya belakangan, seperti itu. Nah, yang tua perlu dihormati. Buat teman-teman yang menonton, self reflection moment. Ya, yang tua juga perlu dihormati
yang muda juga perlu dihormatin karena kita perlu menjaga rasa hormat supaya setara seperti itu. Yes. Nah, kenapa tadi bullying bisa terjadi? Kan secara sengaja ada satu pihak yang mau merendahkan pihak lainnya. Mungkin tadi aku nggak sempat jelasin, Chris. Jadi kenapa sih orang secara pribadi dia melakukan bullying? Bukan dia nggak sadar, dia sadar banget. Perilakunya tuh sengaja banget. Dia tahu bahwa dia sedang menjatuhkan salah satu orang. Yang dia nggak sadari adalah kenapanya. Seringkali pelaku bullying itu seringkali tidak menyadari kenapa sih dia sampai melakukan ini. Mungkin dia pikir tadi, ini kan cuma bercanda, ini kan masa gitu aja sih gitu. Apalagi kamu kan karyawan baru, biasalah tradisi di sini. Tapi sebetulnya di balik alasan-alasan itu ada rasa tidak mampu, rasa malu terhadap dirinya sendiri yang sedang dia berusaha tutupi dengan menjatuhkan orang lain. Jadi dari sisi psikologisnya seperti itu. Seringkali justru mereka yang melakukan bully, mereka yang sebenarnya sangat tidak nyaman dengan dirinya, supaya mereka nggak perlu merasakan tidak nyaman terhadap dirinya itu, maka mereka akan menyerang, menarget orang yang menurut mereka, ini nih kayaknya dia berbeda dengan saya, dia aja deh saya rendahkan gitu. Secara tidak sadar sebenarnya dia lagi berusaha untuk menutupi. Jadi dia nggak mikir ngelihat orang terus dia pikir saya mau rendahin yang itu, nggak mikir seperti itu. Tapi dia mempunyai beban atau rasa malu tentang diri sendirinya itu. Dan cara melampiaskannya tanpa dia sadari melakukan perkataan, perbuatan yang bullying tadi. Betul, yang seringkali dia nggak sadarin ya. Nah adanya tadi budaya senioritas. Nah itu semakinlah membuat dia merasa, loh aku kan lebih senior, kamu kan anak baru, boleh dong aku rendahin kamu gitu. Jadi ini yang menjadi tantangan ya, soal kepemimpinan, iklim kerja, juga budaya, khususnya budaya kolektif, juga budaya senioritas di tempat kerja. Begitu kira-kira. Oke. Wow Mbak Pinggan, saya harap semuanya, karena termasuk saya sendiri ya, itu pun tadi ada beberapa hal yang refleksi nih, ada jelek-jelek sedikit nih, dimana kayaknya mungkin yang saya lakukan itu kayaknya masih salah, dan ada nih tadi reflection moment. Semoga teman-teman semua bisa refleksi ke diri sendiri dulu ya sebelum hanya bilang ke orang lain tentang hal seperti ini. Nah, tapi tantangannya gini Mbak Pinggan. Kalau ini tidak diatasi, maksudnya kita tadi ada budaya kolektif, ada iklim kerja yang memang stressful dan membuat load banyak. Jadi kondisi yang membuat workplace bullying terjadi masih banyak. Kalau ini nggak diatasin atau kita biarkan saja, efeknya terhadap mental karyawan tuh seperti apa sih? Ya, efeknya tentu aja buruk ya buat mental karyawan. Karena bagi orang yang mengalami bullying, tadi juga aku sambil mendengarkan cerita dari Mbak Niki ya. Bayangin diliatin dari atas sampai bawah tapi setiap hari. Itu kan pertama menimbulkan perasaan cemas. Ini apalagi sih apa yang salah. Kemudian bisa aja loh membuat orang jadi berpikir negatif tentang dirinya sendiri. Misalnya, kayaknya emang aku ada yang salah deh. Kayaknya aku gak berharga deh. Begitu. Kalau dilakukan setiap hari dan sengaja ditargetkan kepada orang tersebut. Jadi akan memiliki dampak yang buruk bagi kesehatan mental orang itu. Dari segi emosi, kemudian dari segi pikiran, juga dari segi perilaku. Nah akibatnya apa? Akhirnya dia jadi ragu-ragu sama dirinya sendiri. Akhirnya produktivitas kerjanya menjadi terganggu juga. Begitu. Nah selain kesehatan mental juga ada kesehatan fisik nih, Chris. Jadi bukan cuma dari mental bisa juga mengganggu ke fisik misalnya, karena dia terus terpikir, akhirnya waktu tidurnya terganggu, akhirnya dia jadi stres, akhirnya timbul penyakit-penyakit yang berhubungan dengan stres, misalnya darah tinggi atau penyakit MAH dan lain sebagainya. Gak berhenti sampai di situ, ada satu lagi dampak yang baru kalau baca riset-riset kayaknya baru muncul lumayan banyak akhir-akhir ini, yaitu dampak finansial. Dampak finansial ini artinya kalau karyawan kemudian mengalami tadi ya efek mental dan efek fisik dari bullying, akhirnya dia kan akan mencari bantuan tuh. Kalau dia mencari bantuan ketika di organisasinya punya kompensasi kesehatan atau asuransi, maka dia akan mengeluarkan pengeluaran 2 kali lipat lebih banyak untuk perawatan kesehatan mentalnya dibandingkan orang yang tidak mengalami bullying. Jadi dampaknya tuh senyata itu memang, makanya perlu banget kita berantas si bullying ini. Mbak Pinggan, thank you banget Mbak Pinggan. Terima kasih, reflection moment buat kita semua ya teman-teman. Apalagi kalau tahu mungkin bukan hanya kita jadi saksi ataupun kita jadi yang ditargetkan, mungkin jangan-jangan kitanya sendiri adalah salah satu dari bully yang kita lagi bicarakan ini juga.
Mbak Kristi, aku mau nanya Mbak Kristi. Tadi ada komen juga tentang policy, tentang peraturan, tentang kebijakan. Unilever mengatakan mempunyai zero tolerance terhadap workplace bullying. Nah, realisasinya itu gimana sih Mbak? Kebijakan apa yang ditetapkan supaya ini benar-benar nyata di dalam perusahaan? Oke, thank you Chris. Jadi ada 3 hal utama ya untuk approach this issue gitu. Ada infrastructure, ini dimana kita ngomongin policies, SOP gitu ya, sistem gitu. Terus ada education dan kemudian penerapannya gimana gitu. Komitinya siapa gitu yang menerapkan, siapa yang betul-betul memastikan peraturan yang sudah ada ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah kita yang pertama dulu nih. Sebagai si infrastructure ini kan dasar gitu, foundationnya gitu ya. Nah di kita nih kita punya ada banyak, tapi salah satunya adalah kebijakan kode etik berbisnis yang namanya respect, dignity, and fair treatment. Jadi ini respect, dignity, and fair treatment. Oke. Iya, kita biasanya kalau di dalam suka bilang RDFT, tapi kita pakai jangan disingkat-singkat dulu kali ya, karena kan mungkin teman-teman kurang familiar. Tapi respect, dignity, and fair treatment. Ini dibuat dilandaskan atas kepercayaan bahwa bisnis atau organisasi itu hanya bisa berkembang di tengah masyarakat yang mana hak asasi manusianya dihormati, dijunjung tinggi, dan dikedepankan. Gitu. Jadi kita percaya, kita menyadari bahwa tiap organisasi itu punya satu tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, 2 kemampuan untuk ikut berkontribusi memberikan dampak positif terhadap hak asasi manusia gitu. Jadi jangan nggak sampai nggak berkontribusi gitu loh, gitu ya. Jadi ada 2 hal itu gitu. Nah komitmennya adalah 1, kita pastiin bahwa semua karyawan kita ini bekerja di lingkungan yang mengedepankan rasa saling percaya, saling menghormati, memahami dan menghormati hak asasi manusia, punya kesempatan yang sama, tanpa diskriminasi, gitu ya. Kalau sampai ada perilaku yang menyinggung, terbukti menyinggung, mengintimidasi, menghina, termasuk segala bentuk pelecehan atau bullying, ini baik antar individu ataupun kan bisa antar individu ya ataupun kolektif. Atas dasar apapun itu gitu ya, perbedaan ras, usia gitu ya, atau posisi mungkin gitu, atau fisik gitu ya, ini kita akan menindak tegas gitu. Jadi udah ada sistemnya in place nih, peraturannya udah ada, Chris gitu. Nah kita juga akan menindak tegas perilaku tidak langsung yang bisa ditafsirkan sebagai pelecehan, bullying, atau intimidasi. Contohnya yaitu tadi perilaku tidak langsung. Contohnya itu yang joke yang menyinggung, atau misalnya bisa juga kan kadang-kadang tadi ya sempat dijelasin juga sama Mbak Pinkan gitu, bisa langsung, bisa implisit juga gitu ya, bisa lewat email, bisa macam-macam gitu bentuknya. Jadi itu kita awasi dan kita sangat tentang gitu untuk jangan sampai itu terjadi di lingkungan kerja yang didatengin oleh rekan-rekan kita setiap hari gitu. Jadi lingkungan kerja yang mengintimidasi, mengisolasi atau mengucilkan itu sangat kita tentang gitu, Chris. Jadi itu dasarnya dari peraturan kita yang namanya tadi respect, dignity, and fair treatment itu. Ya. Mbak Kristi, lanjutin dari tentang di Unilever ya. Kalau tadi kan peraturannya udah ada, tapi kalau ini ada, bagaimana ini bisa diimplementasikan di seluruh level? Karena kadang-kadang pada saat ada multi-level implicit bullying, aku nggak tahu itu terms beneran apa enggak ya. Cuman maksudnya kita ngomongin levelnya dari satu ke yang lain. Ini kok gue merasa nggak enak, tapi gue terasa terbully. How do I solve this? Peraturannya aku tahu ada. What to do di situ, Mbak Kristi? Kalau di kita itu ya tadi ada 2. Jadi kan tadi aku bilang ada foundationnya kita punya policies, terus kemudian ada education, ada application gitu ya. Jadi yang secara proaktif kita ada edukasi dulu. Yang jelas kita harus pastiin kan ini ada peraturan nih, tapi
do you know what bullying is gitu, definitionnya apa sih gitu. Itu kita punya trainingnya, and then what to do, opsinya apa, itu ada di training kita. Trainingnya ini bisa diakses secara online ataupun offline bagi teman-teman yang belum terkoneksi gitu ya, pakai ke internet gitu. Jadi bisa dilakukan secara offline. Terus secara tahunan itu kita punya pledge, Chris, Business Integrity Pledge. Business Integrity Pledge. Oke. Jadi ini pledge di mana ini kita diambil setelah training ya, Chris. Trainingnya ini mandatori juga gitu sifatnya. Jadi setelah training kita bikin pledge juga, masing-masing per individu pledging bahwa kita akan bersama-sama menjaga integritas organisasi ini gitu, termasuk di dalamnya adalah untuk tidak mentolerir segala bentuk bullying gitu. Nah, kemudian kalau sampai penerapannya kan tadi yang dibilang gitu, kalau ada peraturan terus tapi penerapannya gimana gitu. Gue tahu ada peraturannya tapi harus gimananya itu kan mungkin orang juga shy away atau nggak tahu sistemnya in place gitu. Gimana. Segan gitu. Nah, kita punya berbagai macam channel yang bisa diakses sama employee sesuai dengan kenyamanannya gitu ya. Jadi bisa lewat kayak portal gitu, support portal gitu yang mereka bisa akses. Bisa lewat telepon, online, bisa lewat telepon juga, atau bisa lewat email. Dan semua ini... Aku mau nanya, kalau telepon atau email, siapa yang kita email? Apakah manajernya ataukah? Ada namanya, kita nama internalnya ada, jadi ada timnya gitu, Chris gitu. Ada timnya, ada email namanya, kita bilangnya Blue Umbrella gitu di sini. Jadi nanti ini yang akan nggak ke individu lagi ya gitu. Of course kita juga sangat encourage dong gitu untuk employee itu harus berani ngomong sama manajernya gitu, karena kan ini sebetulnya tanggung jawab dari supervisornya juga gitu kalau sampai timnya ada yang dibully dan merasa terintimidasi, leadersnya juga harus bisa membantu gitu. Tapi kita kan nggak pernah tahu ya, kondisinya kan beda-beda. Gitu, jadi makanya kita sediain berbagai macam channel gitu, kita bisa laporkan lewat manapun yang bagi targetnya ini lebih nyaman gitu. Nah ini Chris, target ataupun witness bisa melaporkan secara anonimus kalau memang takut gitu ya, kalau memang tidak nyaman gitu. Jadi dilaporkan secara anonimus, kemudian pada saat nanti diproses, ini kan kita punya komitinya nih, namanya Business Integrity Committee gitu. Business Integrity Committee ini adalah langsung highest leaders of the business gitu, yang turun langsung, Chris. Jadi enggak ada perantara lagi gitu. Jadi ada komitinya yang akan langsung memproses sesuai dengan dengan policy yang berlaku dan bukti-bukti yang kita kumpulkan gitu. Pada saat diproses itu memang tetap anonymity-nya itu dijaga gitu, Chris. Jadi akan dibilang pelapor gitu ya, istilahnya tuh tidak akan kita sebut namanya, tapi pelapor, whistleblower gitu. Tetap kita jaga gitu ininya confidentiality-nya. Keren. Dan itu membuat kita semua, membuat yang bekerja di Unilever merasa lebih aman jadinya ya. Semoga sih begitu. Tapi benar mungkin key message yang sangat konstan dari tadi kita omongin juga adalah selalu ada room for improvement kan gitu. Selalu ada room for improvement gitu. Makanya kenapa sih kalau orang bertanya, gila business integrity trainingnya harus tiap tahun banget gitu diambil. Iya, harus tiap tahun gitu, karena kan kondisi berubah gitu. Terus kita juga level of knowledge-nya mungkin berubah gitu, dan itu kalau kita training cuma diambil sekali dalam 10 tahun ya emang ingat lupa gitu kan, mungkin ada lupa-lupanya gitu sih. Jadi moga-moga at least kita punya sistem, kita punya infrastrukturnya gitu in place, dan kita juga punya komitinya gitu yang menjalankan, memastikan bahwa infrastruktur ini berjalan dengan sesuai dengan desainnya gitu, sesuai untuk mencapai tujuannya gitu. Amin, congrats ya untuk teman-teman Unilever mempunyai itu. Dan kalau buat teman-teman Unilever yang juga memang nonton,
please use it pada saat diperlukan. Dan buat yang di luar Unilever juga teman-teman bisa diceritakan bahwa this is one of the way untuk melakukannya itu di your own organization. Nah, Chris, aku boleh tambahin sedikit nggak, Chris, tadi dari apa yang dibilangin sama Mbak Kristi. Jadi selain dari dampak ke individu, ternyata dampak dari bullying ini kena juga ke organisasi. Sehingga apa yang tadi sudah dilakukan Unilever itu sebenarnya demi kebaikan perusahaan sendiri juga. Begitu kalau dipikirkan, wah banyak sekali effort yang dilakukan. Tapi kalau itu tidak dilakukan, hati-hati dengan dampak bullying terhadap organisasi. Misalnya tadi penurunan produktivitas karyawan. Terus dampak finansial, kalau semakin banyak karyawan yang klaim, berarti ada dampak juga ke perusahaan. Klaim misalnya kompensasi kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan kerja juga akan menjadi lebih kondusif tuh kalau misalnya berhasil dilakukan. Karena kalau enggak, misalnya lingkungan kerjanya terus-terus penuh bullying, jadinya akan menurunkan loyalitas dan komitmen karyawannya. Dan yang terakhir yang menurutku menjadi garis bawah, melanjutkan apa yang tadi Chris juga bilang, bahwa ini penting untuk nama baik perusahaan. Semakin banyak kasus bully, semakin banyak potensi masalah hukum yang bisa terjadi, akhirnya merusak nama baik institusi tersebut gitu. Jadi meskipun banyak yang perlu dilakukan dan berkelanjutan seperti yang tadi dijelaskan Mbak Kristi, ini tetap suatu hal yang penting dan worth to try ya. Layak sekali untuk diperjuangkan. Gitu. Setuju banget Mbak Pinkan. Thank you Mbak Pinkan. Terima kasih untuk penekanannya. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.